Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 4696, Keluarga Li dalam Dilema. Baru pada saat inilah orang tua Li dan para penonton seni bela diri memahami keseluruhan cerita. Tampaknya, baru saja, seseorang memanfaatkan celah antara leluhur iblis abadi yang pergi keluar dan membawa orang-orang ke kediaman iblis abadi, membunuh ratusan murid tanpa ampun. Saat itu, sebelum memulai, dia dengan sombong mengatakan bahwa nama keluarganya adalah Li dan namanya adalah Li Baiyue. Kemudian leluhur tua Sekte Iblis Abadi kembali dan melihat bahwa ada banyak mayat dan darah di halaman. Dalam kemarahan, dia membawa ratusan mayat dan murid yang tersisa ke kediaman keluarga Li untuk meminta keadilan. Keluarga Li sangat kejam. Mereka tidak memprovokasi mereka. Bagaimana mereka bisa begitu kejam? Sekte Iblis Abadi bukanlah sekte yang kuat di Siyue Qianzu. Jatuhnya ratusan murid yang luar biasa tidak diragukan lagi telah melukai vitalitas Sekte Iblis Abadi. Tidak heran para tetua begitu marah. Tampaknya masalah ini tidak akan mudah. Menurut makna dari Iblis Abadi Taizi Daoguo, perlu untuk meminta Li Baiyue untuk membayar nyawanya. Li Baiyue, kenapa aku tidak pernah mendengar ada orang jenius seperti itu di keluarga Li? Keluarga Li memiliki karir yang hebat. Wajar saja jika ada beberapa orang jenius yang tidak dikenal. Jangan katakan mereka jenius. Bahkan jika keluarga Li mengalahkan puluhan orang Tai Daoguo yang kuat sekaligus, menurutku itu wajar saja. Setelah mendengar ini, orang-orang di sekitar mereka langsung mengaitkan sebab dan akibat dari kejadian itu. Pembunuh itu menyebutkan namanya, Li Baiyue. Kalau begitu masalahnya sangat sederhana. Melihat 1000 negara bagian bulan jahat, berapa banyak orang bermarga Li yang bisa memiliki kemampuan hebat seperti itu untuk membantai ratusan murid iblis abadi. Tidak diragukan lagi hanya ada satu orang bermarga Li di Siyue Qianzu yang bisa melakukannya. Itu adalah murid keluarga Li. Dugaan Liu Fuyun sama dengan dugaan orang-orang di sekitarnya. Ketika dia memikirkan marga Li, dia mengira itu adalah keluarga Li di Yunling. Kalau tidak, tidak ada keluarga Li lain di Siyue Qianzu yang bisa melakukan hal yang merajalela seperti itu. Orang tua Li selalu membuat kekacauan. Ada api yang tak bernama tersembunyi di dalam hati mereka dan mereka tidak dapat melampiaskannya. Ratusan murid klan dibantai, dan pembunuhnya mengaku sebagai Li. Bahkan tetua keluarga Li berpikir untuk pertama kalinya apakah seorang pesolek dalam keluarga telah keluar untuk membuat masalah. Tetapi orang tua Li selalu memikirkannya dengan saksama. Tampaknya tidak ada seorang murid bernama Li Baiyue di antara murid-murid keluarga Li yang luar biasa. Li Baiyue, Li Baiyue. Orang tua Li selalu merenungkan nama itu dengan saksama, mereka selalu merasa familiar dengannya, tetapi mereka tidak dapat mengingatnya untuk sementara waktu. Saat orang tua Li mengerutkan kening dan merenung sejenak, ada cahaya di matanya, Li Baiyue Tuan Muda Baiyue. Apakah itu dia? Mata tetua Li menyusut, dan sosok Li Baiyue muncul di hatinya. Menurut deskripsi Liu Fuyun, orang ini, yang bermarga Li dan bernama Baiyue, muda dan anggun, yang bertepatan dengan sosok Li Baiyue dalam pikiran lama orang tua Li. Jika itu benar-benar tangan Li Baiyue, itu merepotkan. Orang tua Li sangat khawatir dan menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sederhana. Li Baiyue meminjam identitas keluarga Li, dan mudah untuk mengaitkan perhatian orang dengan keluarga Li. Sekarang, jika orang tua Li selalu mengatakan bahwa tidak ada Li Baiyue dalam keluarga, klan iblis abadi tidak akan menyerah. Jika Anda memberitahu identitas Li Baiyue, itu akan membuat orang menebak apakah keluarga Li dan para pengikut istana sihir Zhou Yu hidup dalam rahasia. Itu juga akan membuat keluarga Li mendapat banyak masalah. Inilah yang kita sebut lumpur kuning jatuh ke selangkangan. Itu bukan kotoran, itu kotoran. Orang tua Li dengan cepat menimbang untung ruginya di dalam hati mereka, dan hanya bisa bersikeras bahwa mereka dapat menyingkirkan hubungan itu hanya jika tidak ada orang seperti itu di keluarga Li. Omong kosong, orang tua Li berteriak dengan marah dan melihat ke atas, meskipun ada banyak orang di keluarga Li, tidak ada satupun dari mereka yang bernama Li Baiyue. Saya pikir mereka adalah beberapa orang yang melanggar jam malam yang meminjam identitas keluarga Li untuk menyalahkan. Klan Iblis Abadi harus diselidiki secara menyeluruh sebelum kita dapat menyingkirkan kepolosan keluarga Li kita. Liu Fuyun menggertakkan giginya dan berkata, sampai sekarang, keluarga Li masih ingin menyingkirkan masalah. Kalau begitu jangan salahkan saya karena tidak sopan. Apa yang kamu inginkan? Orang tua Li selalu menatap, mengerutkan kening dan berteriak dengan marah. Orang tua Li tidak menyangka bahwa Liu Fuyun adalah tuan yang begitu kejam. Jika dia tidak setuju, dia akan bertarung.
Ratusan murid Sekte Iblis Abadi kita tidak boleh mati sia-sia. Hari ini, bahkan jika Liu mati di sini, kita harus memberikan keadilan kepada Sekte Iblis Abadi kita. Liu Fuyun membubarkan ranah kultivasi Tai Dao Guo, dan napasnya bercampur dengan roh pembunuh, memaksanya meninggalkan keluarga Li. Kali ini, Liu Fuyun menggunakan kekuatannya, yang mengejutkan sekelompok anak muda di belakang keluarga Li yang lebih tua hingga muntah darah, dan napasnya pun putus asa. Orang tua Li sangat marah sehingga mereka menunjuk Liu Fuyun dan berkata dengan marah, "Dasar orang tua, kamu tidak masuk akal. Aku sudah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ini bukan pekerjaan murid-murid Liku. Mengapa kamu masih membuat masalah di sini? Jika kalian, Sekte Iblis Abadi, merasa bahwa jika kalian mengandalkan anggota klan Tuntian, kalian dapat bertindak gegabah dan menindas orang lain, maka kalian mungkin telah memilih lawan yang salah. Aku tidak berpikir keluarga Li termasuk orang yang dapat dimanipulasi." Orang tua Li tidak menyerah. Mereka melangkah maju selangkah demi selangkah, dan kekuatan dahsyat menyebar, yang membuat sekelompok murid di belakang Liu Fuyun memuntahkan darah. Jiang Xuanzu, Meng Qi, dan Gong Jian menyemburkan darah satu demi satu. Bahkan Lin Bai merasa seolah-olah ada palu berat di dadanya, yang membuat darahnya melonjak. Para tetua dari kedua belah pihak, dua orang kuat Tai Dao Guo, sedang berperang, dan suasana segera menjadi padat. Sekelompok anak muda di belakang keluarga Li yang lebih tua berkata dengan marah, karena tetua telah menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li kita, silakan pergi. Hao Sheng akan menemukan kebenaran dan kembali ke keluarga Li kita. Jangan berpikir bahwa jika King Luo mengalahkan Lin Ziwei dalam kontes seni bela diri hari ini, itu akan membuat klan Iblis Abadi merasa bahwa mereka dapat bertindak gegabah. Jika mereka menyinggung keluarga Li kita, mereka tidak akan sebaik klan Iblis Abadimu. Bukankah dia murid dari klan Tuntian? Aku benar-benar ingin melihat apa yang bisa dia lakukan. Murid-murid keluarga Li sudah merasa bahwa Sekte Iblis Abadi mengandalkan anggota klan Tuntian, sehingga mereka dapat bertindak gegabah dan berani menantang keluarga Li. Sebagai penguasa Si Yue Qianzu, diprovokasi oleh para murid Sekte Iblis Abadi telah membuat keluarga Li merasa terhina, marah, dan tertekan. Lin Bai berdiri di belakang Liu Fuyun dan tidak menyela. Melihat bahwa Liu Fuyun dan orang tua Li saling bermusuhan sekarang, tidak ada yang mundur. Lin Bai tahu bahwa jika kedua prajurit Tai Dao Guo bertarung, mereka tidak akan dapat menyelesaikan masalah untuk sementara waktu. Oleh karena itu, Lin Bai mengambil inisiatif untuk melangkah maju, berdiri di samping Liu Fuyun, menundukkan tangannya, dan berkata, "Tolong ganggu keluarga Li, serahkan Li Baiyue, jika tidak, masalah hari ini King Luo tidak akan menyerah." Orang tua Li menatap Lin Bai dan bertanya dengan suara dingin, "Kamu tidak ingin menyerah, jadi kenapa?" Bagaimana? Mata dan alis Lin Bai terangkat, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam tajam. Bab 4697 sulit. Tetua Li sudah menebak siapa, Li Baiyue, tetapi dia tidak berani mengatakannya dengan mudah. Karena begitu asal-usul, Li Baiyue, terungkap, tidak peduli bagaimana keluarga Li membenarkannya, Sekte Bulan Jahat akan berpikir bahwa keluarga Li di Yunling terkait erat dengan istana sihir Jeoyu. Terutama sekarang, Sekte Bulan Jahat tidak cocok dengan keluarga Li di Yunling. Sekte Bulan Jahat khawatir tidak dapat menemukan alasan yang tepat untuk membersihkan keluarga Li. Jika keluarga Li sekarang memberikan alasan kepada keluarga Li akan tamat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana Sekte Iblis Abadi memaksa dan memikat hari ini, orang tua Li hanya dapat bersikeras bahwa mereka tidak mengenal Li Baiyue, yang bukan murid keluarga Li di Yunling. Adapun mengapa dia ingin membunuh murid-murid Sekte Iblis Abadi, kita harus bertanya kepadanya. Seperti kata pepatah, ketidakadilan punya kepala dan hutang punya pemiliknya. Kami tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Li di Yunling. Kami hanya ingin membunuh Li Baiyue dan membalas dendam atas kematian saudara seperguruanku. Jika keluarga Li di Yunling harus melindungi orang ini, jangan salahkan kami karena bersikap tidak sopan. Lin Bai berdiri di samping Liu Fuyun, dan kata-katanya jatuh ke tanah, nyaring dan kuat. Memprovokasi keluarga Li di Yunling bukanlah hal yang baik bagi Sekte Iblis Abadi. Namun, sekarang ratusan murid yang luar biasa telah terbunuh. Jika kita membiarkan Iblis Abadi mengambil napas ini, bagaimana mungkin Iblis Abadi memiliki wajah untuk berdiri di tanah bulan jahat? Pada saat ini, Liu Fuyun dan murid-muridnya datang ke keluarga Li di Yunling untuk mencari keadilan. Awalnya, ketika saya berada di halaman, banyak murid saya yang marah dan tidak tahu apa-apa. Namun,
Ketika mereka datang ke keluarga Li di Yunling, mereka menjadi tenang menghadapi keluarga Li yang keras kepala. Banyak murid iblis abadi juga tahu bahwa konsekuensi memprovokasi keluarga Li sangat mengerikan. Oleh karena itu, ketika Liu Fuyun berdebat dengan orang tua Li, tidak ada yang berani berbicara untuknya. Bahkan Gong Jian dan Meng Qi pun terdiam. Jiang Xuanzu tidak memasuki dunia secara mendalam, dan dia tidak mengetahui keterampilan duniawi seperti itu, jadi dia tidak berbicara. Hanya Lin Bai, sebelum Liu Fuyun menghadapi tekanan dari keluarga Li di Yunling, dengan tegas berdiri untuk berbicara untuk Liu Fuyun dan mencari keadilan bagi para murid Sekte Iblis Abadi yang telah meninggal. Mendengar Lin Bai membuka mulutnya, Liu Fuyun merasa lega, seolah-olah dia telah menemukan cara untuk mengandalkannya. Apakah kamu orang Tuntian? Jangan berpikir bahwa jika kamu mengalahkan Lin Ziwei, kamu bisa melanggar hukum. Bahkan jika kamu adalah klan Tuntian, ada orang yang lebih kuat di dunia ini daripada kamu. Beruntunglah kamu tidak bertemu dengan murid-murid keluarga Li di babak pertama kompetisi. Kalau tidak, kamu tidak akan memenangkan pertandingan. Banyak murid keluarga Li di belakang tetua keluarga Li memandang Lin Bai dan langsung mencibir. Lin Bai juga bukan orang yang baik. Dengan wajah dingin, dia menghunus pedang iblis, menunjuk ke prajurit di belakang tetua keluarga Li, dan berkata, kedengarannya para murid keluarga Li sangat percaya diri dengan kemampuan mereka sendiri. Kalau tidak, mari kita bertanding sekarang. Pedang iblis keluar dari sarungnya dan menyapu rumah keluarga Li. Pada saat kekuatan pedang Lin Bai menyebar, dari seorang wanita berpakaian hijau di belakang tetua keluarga Li, sebuah pedang akan meledak dan bertabrakan dengan kekuatan pedang Lin Bai. Jantung pedang. Mata Lin Bai bersinar dan dia menatap gadis itu. Di tubuh wanita ini, Lin Bai merasakan kekuatan yang familiar, yang berasal dari jantung pedang. Namun, jantung pedang Lin Bai telah mencapai tingkat dua hati pedang yang memurnikan. Jantung pedang wanita ini baru saja dimurnikan. Jika tidak ada kecelakaan, wanita ini adalah salah satu seniman bela diri paling menonjol dari keluarga Li di Yunling, bernama Li Wanyu. Mata Li Wanyu dingin, dan dia melirik Lin Bai. Matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Lin Bai tidak terlalu menyukai matanya, dan segera berbalik untuk menelan buah surga. Kekuatan menelan diintegrasikan ke dalam kekuatan pedang, yang menghancurkan roh pedang Li Wanyu. Kemudian kekuatan pedang jatuh di bahu Li Wanyu. Puff! Li Wanyu memuntahkan seteguk darah, dan wajah cantiknya langsung pucat. Ketika dia mengangkat matanya lagi dan menatap Lin Baizi, ada jejak kepahitan dan kebencian di matanya. Dengan lambaian tangannya, orang tua Li menggunakan kekuatan kultivasi Tai Dao Guo untuk menahan kekuatan pedang Lin Bai dan berkata dengan dingin, kamu sekte iblis abadi, jangan terlalu banyak menipu orang. Lin Bai berkata dengan suara dingin, jika keluarga Li di Yunling tidak menyerahkan Li Bai Yue, masalah ini akan berlangsung selamanya, dan iblis tidak akan pernah menyerah. Kemarahan lama orang tua Li juga muncul, menatap Lin Bai, suara dingin bertanya, tidak akan menyerah. Jadi apa? Petik 2. Bagaimana? Dengan senyum dingin, seluruh tubuh Lin Bai dipenuhi dengan duri hitam yang menusuk. Jejak kekuatan fagositosis terpancar dari Lin Bai, dan kekuatan penghancur itu tampaknya menghancurkan dan melahap segala sesuatu di antara langit dan bumi. Bahkan cahaya dan napas yang diproyeksikan ke tubuh Lin Bai dikonsumsi oleh duri hitam yang memurnikan dan menghilang. Satu pertanyaan lagi, keluarga Li di Yunling, apakah kalian ingin berteman dengan orang lain? Suara Lin Bai, seperti guntur, membuat gendang telinga orang tua Li bergetar. Di sela-sela perkataannya, tubuh Lin Bai perlahan terangkat, dan daya fagositosisnya mulai menjadi sedikit mudah tersinggung. Secara bertahap, kekuatan menelan dari Lin Bai mulai merusak bangunan dan prajurit di sekitarnya. Retakan muncul di lempengan batu di tanah, lalu hancur berkeping-keping. Asap dan debu yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari tanah, terbang ke udara, dan meleleh di sekitar Lin Bai. Prajurit yang dekat dengan Lin Bai merasakan ki dan darah mengalir di tubuhnya. Tampaknya ki dan darah di tubuhnya tidak dapat dikendalikan dan dia ingin terbang keluar dari tubuhnya. Di bawah kekuatan menelan, orang tua Li berdarah dingin dan menjalankan seluruh kultivasi mereka untuk melindungi generasi muda Li. Saat ini, orang tua Li selalu menghadapi dilema. Jika Anda memberitahu asal-usul Li Baiyue, keluarga Li di Yunling akan memiliki hubungan dengan istana sihir Jeoyu. Di masa depan, tidak akan ada tempat bagi keluarga Li di Yunling. Jika tidak melihat penampilan Lin Bai, dia pasti akan membuka kekuatan menelannya dan membunuh keluarga Li.
Jangan khawatir, tetua. Aku sudah lama ingin bertarung dengan orang-orang Tuntian. Biar aku yang menghadapinya. Menghadapi kekuatan melahap Lin Bai, seorang pemuda dari keluarga Li tampak mencemooh. Dia mulai dari belakang keluarga Li yang lebih tua dan meninggalkan area perlindungan keluarga Li yang lebih tua. Memegang pedang tajam, dia membunuh Lin Bai. Pria itu melompat ke udara dan menebas langit dengan pedang terang di tangannya. Bodoh. Cahaya bintang dingin di kerumunan itu mencemooh untuk tertawa. Lin Ziwei yang konyol juga mencibir. Leng Xingguang, sebagai orang Tuntian, memahami kekuatan melahap. Dan Lin Ziweigang baru saja bertarung dengan Lin Bai, dan dia juga sangat jelas tentang cara Lin Bai. Di mata mereka, tidak peduli siapa yang menyerbu Lin Bai, itu bukanlah langkah yang bijaksana di bawah kekuatan melahap Lin Bai, bahkan yang kuat dari Tai Daoguo. Benar saja, pemuda itu terbunuh di depan Lin Bai. Pedang yang kejam itu menebas Lin Bai. Namun, sebelum kekuatan pedang itu jatuh, pedang itu dihancurkan oleh kekuatan melahap, dan kemudian Lin Bai memenggal kepala pria itu dengan pedang backhand. Bab 4698 Melahap Kekuatan. Li Xingchen, mati. Pemuda yang bergegas menghampiri Lin Bai itu bernama Li Xingchen. Ia juga merupakan putra paling terkenal dari keluarga Li. Di antara keluarga Li di Yunling, ada dua murid yang memiliki pencapaian luar biasa dalam kendo. Salah satunya adalah Li Wanyu yang memahami inti pedang, dan yang lainnya adalah Li Xingchen. Namun, tidak seorang pun menyangka bahwa Li Xingchen, yang telah berkuasa selama bertahun-tahun, terbunuh oleh pedang Lin Bai saat ia tidak bergerak di hadapannya. Bintang. Saudara Xingchen. Melihat tubuh Li Xingchen jatuh ke tanah dan darah berceceran di seluruh tanah, banyak murid Li menjadi marah dengan mata merah darah. Bahkan orang tua Li sangat marah hingga mereka diam-diam mengepalkan tangan. Bunuh murid-muridku dari keluarga Li di Yunling. Hari ini, Sekte Iblis Abadi tidak akan memberiku penjelasan. Keluarga Li di Yunling tidak akan pernah mati bersamamu. Kemarahan orang tua Li, alam kekuasaan Tai Daoguo menyebar. Tanpa menunggu tangan Liu Fuyun, Lin Bai mendesak kekuatan menelan buah Tiandao, menghentikan kekuatan buah Tai Dao dari keluarga Li yang lebih tua, dan memurnikan serta melahap semuanya. Tapi aku baru saja membunuh salah satu murid keluarga Limu. Apakah kamu begitu marah? Aku memiliki ratusan murid di tangan Li Baiyue. Perseteruan berdarah ini tidak akan pernah terlupakan. Jika keluarga Li di Yunling tidak memberiku penjelasan tentang klan Iblis Abadi, klan Iblis Abadiku tidak akan pernah mati bersamamu. Lin Bai, memegang pedang tajam di tangannya, melayang di udara, dikelilingi oleh cahaya gelap yang menyilaukan, berkata dengan dingin kepada murid-murid Li di Yunling di bawah. Melihat situasi di luar kendali. Sekte Iblis Abadi dan keluarga Li di Yunling memiliki pendapat mereka sendiri, dan tidak satu pun dari mereka merasa puas dengan yang lain. Pada saat itu, Leng Xingguang berkata dengan suara rendah di samping tetua Zhou, King Luo telah mengaktifkan kekuatan menelan buah surga. Jika situasi antara Sekte Iblis Abadi dan keluarga Li di Yunling terus memburuk, begitu dia mengembangkan kekuatan menelan buah surga sepenuhnya, bukan hanya keluarga Li di Yunling yang akan menderita, tetapi juga para pejuang di dalam dan luar kota bintang akan menderita. Tetua Zhou mengangguk tanpa suara dan bertanya, maksudmu kita harus maju dan menebusnya? Aku akan melakukannya, kata Leng Xingguang. Aku di sini untuk berdamai. Tetua tidak harus melakukannya. Bahkan jika keluarga Li di Yunling ingin meminta kejahatan di masa depan, tetua dapat mengatakan bahwa aku memiliki hubungan pribadi yang baik dengan King Luo. Aku melakukannya secara pribadi dan tidak ada hubungannya dengan Villa Feng Shui. Penatua Zhou mengangguk puas dan berkata, dengan cara ini, banyak masalah di Villa Feng Shui dapat diatasi. Kalau begitu pergilah, cahaya bintang. Atas izin tetua Zhou, Leng Xingguang bangkit dan jatuh di hadapan semua iblis abadi. Leng Xingguang memberikan hadiah kepada Liu Fuyun terlebih dahulu, lalu kepada orang tua Li. Di akhir upacara, Leng Xingguang berkata, saya telah bertemu dengan dua tetua. Tidak dapat dihindari bahwa ratusan murid Sekte Iblis Abadi tewas di tangan Li Baiyue. Petik 2. Karena Sekte Iblis Abadi mencurigai bahwa itu adalah keluarga Li di Yunling, mengapa Anda tidak menyusahkan keluarga Li di Yunling untuk membuka pintu mereka dan memanggil semua murid mereka agar Sekte Iblis Abadi menyelidiki secara terperinci dan menangkap Li Baiyue untuk mengakhiri sandiwara ini? Pendapat Leng Xingguang tepat sasaran, dan dia juga memahami bahwa Sekte Iblis Abadi baru saja menjelaskan dengan sangat jelas bahwa ketidakadilan memiliki kepala dan hutang memiliki pemiliknya.
Mereka hanya ingin membunuh Li Baiyue dan membalas dendam atas kematian saudara seperguruan mereka, tetapi mereka tidak ingin bermusuhan dengan keluarga Li di Yunling. Selama keluarga Li di Yunling setuju untuk membiarkan klan iblis abadi mencari, mereka dapat membuktikan ketidakbersalahan mereka. Orang tua Li yang konyol belum membuka mulut mereka. Para jenius di belakangnya tidak dapat menahan diri untuk berteriak, keluarga Li saya di Yunling juga merupakan orang yang terhormat di Siyue Qianzu. Bagaimana kita bisa membiarkan orang lain mencari keluarga mereka sendiri sesuka hati? Jika demikian, apa wajah keluarga Li di Yunling yang memiliki pijakan di Siyue Qianzu? Meskipun orang tua Li tidak berbicara, dia merasa bahwa generasi muda itu benar. Li Jiabi di Yunling sebenarnya adalah sekte tingkat penguasa di Siyue Qianzu. Sebagai sekte terkuat di bawah sekte Siyue, mereka secara alami memiliki harga diri dan sikap mereka sendiri. Jika sekte bulan jahat ingin mencari, mereka akan bekerja sama tanpa ragu-ragu. Tetapi iblis abadi mengapa mereka mencari sekte yang tidak populer di mata mereka? Di mana wajah keluarga Li di Yunling? Mengembalikan kepolosan, kehilangan muka dan martabat, bisnis ini tidak menghasilkan Mendengar bahwa murid-murid Li begitu tangguh, Leng Xingguang mengangkat bahu tanpa daya dan berkata kepada Lin Bai di udara, kalau begitu, saudara seperguruan muda King Luo, kamu bisa melakukannya. Dengan itu, bintang-bintang dingin melayang pergi. Dengan niat baik, berdirilah dan jadilah perantara, orang jahat, dan selesaikan masalah ini. Karena keluarga Li di Yunling tidak membayar muka mereka, tidak heran Leng Xingguang. Kalau begitu, ayolah, begitu. Mata Lin Bai terpejam, tubuhnya menelan buah surga, dan dia mulai bekerja. Kekuatan menelan yang kuat menyebar dari tubuhnya. Jelas bahwa dari 9 hari di atas, bulan diserap oleh kabut hitam di tubuh Lin Bai. Kekuatan menelan dari langit, inci demi inci menghancurkan bumi, saat itu juga keluarga dan halaman Li Yunling akan tercakup. Di bawah pengaruh kekuatan menelan, kediaman keluarga Li langsung runtuh, dan dinding bangunan berubah menjadi abu terbang. Dalam kekuatan menelan, banyak orang dapat melihat dengan mata telanjang bahwa daging dan darah murid-murid Li terkelupas inci demi inci dan tertelan. Akhirnya, tulang-tulang putih itu hancur menjadi abu terbang dan terbang ke udara. Orang tua Li yang tua baik atau buruk juga merupakan ranah seni bela diri Tai Dao Guo, hampir tidak dapat menahan sekarang belum sepenuhnya meluncurkan kekuatan melahap. Tetapi orang-orang muda itu tidak seberuntung itu. Ketika dia melihat ke belakang, sekelompok murid Li kesakitan. Mereka bekerja keras untuk melawan dan melahap kekuatan mereka. Para prajurit di tingkat abadi Tao dan tingkat Sun Tao adalah yang pertama melawan. Pertahanan beberapa murid terkoyak oleh kekuatan melahap, dan seluruh orang berubah menjadi abu dari luar ke dalam dan menghilang di depan mereka. Di udara, masih ada teriakan kesakitan mereka. Aku pernah bertanya apakah keluarga Li di Yunling punya teman. Sampai sekarang, Lin Bai belum sepenuhnya mengembangkan kekuatan menelan, dan masih memberi Yunling Li pilihan. Wajah tua Li memerah dan meraung, masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Liku. Bagus. Lin Bai menjadi marah karena malu, dan mendesak menelan buah surgawi di tubuhnya lagi. Di antara murid-murid Li di Yunling, sejumlah besar dari mereka tidak dapat menahan kekuatan menelan dan mulai berteriak. Bahkan wajah Li Wanyu pucat dan tidak berdaya. Dia merasa bahwa kekuatan melahap itu menghancurkan pertahanannya sedikit demi sedikit. Kalau tidak, pertahanannya akan dihancurkan oleh kekuatan melahap dalam waktu singkat. Pada saat itu, dia akan mati. Orang tua Li yang sudah meninggal tidak tahan melihat banyak murid Li dibunuh oleh Lin Bai. Mereka segera menjarah mereka. Dengan tangan Tai Dao Guo yang kuat, mereka menyerbu ke arah Lin Bai. Dan tepat pada saat itu, Liu Fuyun muncul di depan Lin Bai dan mengambil telapak tangan untuk mencegat tetua Li. Dalam sekejap, dua Tai Dao Guo yang kuat bertarung di udara. Bab 4699, bukan Lingxi. Ledakan. Dua orang kuat Tai Dao Guo bertarung di udara, dan kilat serta guntur menyambar dalam sekejap, dan angin bertiup kencang, seperti kiamat. Lin Bai menggunakan kekuatannya untuk melahap kediaman Li dan banyak murid Li. Murid-murid keluarga Li ingin melawan. Bahkan Li Wanyu menyerang Lin Bai berkali-kali, tetapi sebelum mereka bisa mencapai Lin Bai, mereka terpaksa berbalik untuk bertahan. Ibuku Flash. Pertarungan di ranah Tai Dao Guo cukup sengit, tetapi aku tidak menyangka bahwa klan Tuntian akan turun tangan. Klan Tuntian. Banyak prajurit tercengang oleh kekuatan menelan, dan mereka melarikan diri satu demi satu.
Murid-murid Leng Xingguang dan Feng Shui Villa telah mundur ke jarak yang aman, melihat kekacauan dan kekacauan di depan. Jiang Xuanzu juga mengambil mayat para murid Sekte Iblis Abadi dan kembali ke kejauhan untuk menyerahkan medan perang kepada Lin Bai dan Liu Fuyun. Seorang prajurit di ranah Tai Daoguo dan seorang anggota klan Tuntian bergandengan tangan. Dalam sekejap, kota bintang itu hancur lebih dari setengahnya. Hentikan itu. Pada saat ini, ada bunyi letupan di langit yang jauh. Napas ranah Tai Daoguo Udao datang dengan suara letupan minuman. Kelima alam Tai Daoguo yang kuat ini, dua orang pergi untuk membuka pertempuran sengit Liu Fuyun dan Li Jiaren. Tiga Tai Daoguo lainnya menggunakan kekuatan kultivasi untuk melindungi tubuh dan datang ke sisi Lin Bai. Salah satu dari tiga Tai Daoguo, salah satunya adalah Fei Lingzi. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, King Luo Xiaoyou, silakan istirahat. Kita bisa duduk dan membahas sesuatu dengan perlahan. Di bawah perlindungan kekuatan menelan, tiga Tai Daoguo yang kuat masih bisa berjarak 10 langkah dari Lin Bai. Jelas, mereka memiliki kekuatan untuk menangkap Lin Bai. Melihat ini, Lin Bai tidak pergi dengan caranya sendiri. Begitu napasnya tertutup, kekuatan menelannya menghilang. Karena yang kuat dari Sekte Bulan Jahat telah tiba, masalah ini harus ditangani oleh Sekte Bulan Jahat. Pertarungan sengit antara Liu Fuyun dan orang tua Li juga disarankan oleh dua orang kuat Tai Daoguo. Mereka semua jatuh ke tanah lagi, dan Lin Bai kembali ke Liu Fuyun. Liu Fuyun dan orang tua Li tidak memenangkan pertempuran. Liu Fuyun sedikit terluka dengan darah di mulutnya, sementara orang tua Li pucat, tetapi mereka tidak terluka. 5 anggota kuat Sekte Bulan Jahat, termasuk Luo Wuling dan Fei Lingzi, berdiri di antara Liu Fuyun dan Li Jiashanglau untuk mencegah perselisihan berlanjut. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, saya katakan kalian berdua, kalian telah hidup selama ribuan tahun. Apa yang tidak bisa kalian bicarakan dengan duduk bersama? Apakah kalian harus menggunakan pisau atau senjata? Dan kalian, Sekte Iblis Abadi, juga. Tangan Tai Daoguo sangat mengerikan. Apakah kalian masih membiarkan generasi muda menelan Daoguo surga? Apakah kalian ingin merobohkan kota bintang? Fei Lingzi melihat ke dalam dan keluar kota bintang, berantakan, tidak dapat menahan diri untuk menggelengkan kepalanya. Iblis abadilah yang tidak patuh hukum dan tidak terkendali. Setelah orang tua Li menggunakan keterampilan untuk menstabilkan ki dan darah dalam tubuh mereka, menoleh ke belakang, mereka menemukan bahwa keluarga Li terluka parah. Sekitar selusin Master Tao dan Tao abadi jatuh. Untungnya, Fei Lingzi dan orang kuat Tai Daoguo lainnya menghentikan Lin Bai tepat waktu. Kalau tidak, semua anggota keluarga Li harus menjelaskannya hari ini. Setelah pertempuran, keluarga Li sangat menyadari kekuatan klan Tuntian, dan tidak ada yang berani menunjukkan rasa tidak hormat kepada Lin Bai, prajurit Dewa Tao tingkat 7. Fei Lingzi menatap Liu Fuyun dan menundukkan tangannya, Anda sopan. Saya tidak tahu mengapa Anda begitu marah. Kau harus bertarung di kota bintang tanpa mempedulikan wajah Sekte Bulan Jahatku. Maafkan aku, hanya karena Liu tidak bisa menerimanya. Liu Fuyun menahan amarahnya dan berkata, keluarga Li di Yunling berkomplot dengan murid Li Baiyue dan membantai ratusan murid Sekte Iblis Abadi kami saat aku tidak berada di rumah besar. Saat ini, kami datang ke pintu kami untuk meminta keadilan. Anjing tua dari keluarga Li melindungi murid-muridnya dan menolak untuk menyerahkan Li Baiyue. Hanya dengan cara ini kekacauan seperti ini bisa terjadi. Fei Lingzi dan beberapa orang kuat Tai Daoguo dari Sekte Bulan Jahat melihat ke samping ke ratusan mayat di belakang Liu Fuyun. Mereka memang murid dari Sekte Iblis Abadi. Liu Fuyun tampaknya tidak berbohong. Orang tua Li segera berkata, aku sudah menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Li di Yunling. Hanya saja beberapa orang yang melanggar jam malam meminjam nama keluarga Li dan menyalahkan keluarga Li di Yunling. Sebaliknya, Iblis Abadi mula yang bersekongkol dengan tindakan sembrono murid-muridnya dan menyebabkan bencana. Petik 2. Kamu adalah Iblis Abadi. Keluarga Li di Yunling tidak akan menyerah dalam masalah ini. Orang tua Li juga sangat tangguh, terutama di Yunling. Sekarang lebih dari 20 murid keluarga Li di Yunling telah dibunuh oleh Lin Bai di depan umum. Jika mereka tidak membalas dendam, keluarga Li di Yunling tidak akan memiliki muka untuk berdiri di tanah bulan jahat. Beberapa Tai Daoguo yang kuat dari Sekte Bulan Jahat mengalami sakit kepala, masyarakat mengatakan masyarakat itu berakal sehat, dan perempuan tua mengatakan perempuan tua itu berakal sehat. Fei Lingzi mengerutkan kening dan bertanya, apakah ada Li Baiyue di keluarga Li Yunling? Tetua Li berkata, tidak.
Fei Lingzi kemudian bertanya, apakah ada bukti yang membuktikan bahwa Li Baiyue adalah murid keluarga Li di Yunling? Yang pasti, tidak ada bukti. Liu Fuyun berkata, tetapi melihat negeri bulan jahat, orang-orang yang berani begitu merajalela dan menyebut diri mereka Li. Sulit bagi saya untuk memikirkan orang lain yang dapat memiliki murid seperti itu selain keluarga Li. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, saya mengerti. Ini salah paham. Keluarga Li terus mengatakan bahwa tidak ada murid bernama Li Baiyue di keluarga. Dan Sekte Iblis Abadi sangat yakin bahwa Li Baiyue adalah murid keluarga Li di Yunling. Jadi tidak ada bukti di kedua belah pihak. Itu hanya lelucon. Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, silakan kembali ke Sekte Iblis Abadi untuk beristirahat dan menenangkan tubuh para murid. Ini terjadi dalam yurisdiksi Sekte Bulan Jahat. Sekte Bulan Jahat kita akan memberikan penjelasan yang masuk akal kepada Sekte Iblis Abadi. Selain itu, aku harus mengatakan kepada keluarga Li. Sekarang keluarga Li terus mengatakan bahwa tidak ada Li Baiyue dalam keluarga. Jika Sekte Bulan Jahat kita mengetahui bahwa ada orang seperti itu, jangan salahkan Sekte Bulan Jahat kita atas kekejamannya. Bagaimana menurutmu, tuan-tuan? Liu Fuyun dan orang tua Li sedikit terdiam. Orang tua Li segera berkata, biarkan masalah ini diselidiki oleh Sekte Bulan Jahat, dan kita harus mengembalikan kepolosan keluarga Li di Yunling. Liu Fuyun mengangguk tak berdaya, itu satu-satunya cara. Tunggu sebentar. Ketika kedua tetua itu setuju, Lin Bai tiba-tiba berkata. Seluruh mata hadirin terfokus pada Lin Bai lagi. Fei Lingzi bertanya sambil tersenyum, King Luo Xiaoyou, apakah kamu keberatan? Lin Bai berkata, karena leluhur telah memberikan masalah ini kepada salib Sekte Bulan Jahat, para murid tentu saja tidak keberatan, tetapi harus ada batas waktu untuk semuanya. Berapa lama Sekte Bulan Jahat bisa memberiku jawaban kepada Sekte Iblis Abadi? Apakah sulit bagi Sekte Bulan Jahat untuk menyelidiki selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun, untuk menemukan orang ini, dan Sekte Iblis Abadiku harus menunggu selama ribuan tahun, puluhan ribu tahun. Fei Lingzi mengecilkan matanya dan memelintir janggutnya. Dia berpikir bahwa Lin Bai bukanlah orang yang baik, jadi dia segera berkata, karena King Luo Xiaoyou telah mengatakannya, Sekte Bulan Jahat akan memberikan pertanggungjawaban kepada Sekte Iblis Abadi dalam sebulan. Bab 4700 periode 1 bulan. Dalam sebulan, aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada klan Iblis Abadi. Fei Lingzi memberikan tenggat waktu atas nama Sekte Bulan Jahat. Lin Bai berkata, aku baru di sini, dan aku tidak familiar dengan kesalahan Sekte Bulan Jahat. Aku tidak tahu apakah aku bisa mewakili pendapat Sekte Bulan Jahat. Ketika Fei Lingzi mendengar ini, dia tertawa dan tidak berkata apa-apa. Luo Wuling berkata dengan senyum pahit, King Luo Xiaoyou, jangan khawatir, kakak seperguruan Fei Lingzi selalu banyak bicara di Sekte Bulan Jahatku. Fei Lingzi berkata, aku akan mengatakan yang sebenarnya. Aku khawatir kakek nenekmu tidak lahir ketika aku berada di 1000 negara bagian bulan jahat. Menurut senioritas, pemimpin Sekte Bulan Jahat kontemporer harus memanggilku Laosu. Kata-kataku adalah pendapat Sekte Bulan Jahat. Fei Lingzi telah ada sejak lama. Dia adalah salah satu praktisi Tai Daoguo tertua di Sekte Bulan Jahat kontemporer. Konon, Fei Lingzi telah hidup selama 20.000 tahun. Namun, ini hanyalah rumor belaka. Prajurit paling umum di alam Tai Daoguo berusia sekitar 10.000 tahun. Tidak seorang pun tahu bagaimana Fei Lingzi hidup selama 20.000 tahun. Kalau begitu, Iblis Abadi bersedia mematuhi pengaturan Sekte Bulan Jahat. Lin Bai mundur di belakang Liu Fuyun, tidak dengan kata-kata. Keluarga Li juga tidak memiliki pendapat. Lelucon ini baru saja berakhir. Liu Fuyun kembali ke kediamannya dengan mayat murid-muridnya. Sekte Bulan Jahat juga mengatur murid-muridnya untuk memperbaiki kediaman yang dihancurkan oleh Lin Bai dan Liu Fuyun untuk keluarga Li di Yunling. Pertempuran ini pasti akan menjadi sesuatu yang akan dibicarakan di Kota Bintang dalam beberapa hari ke depan. Setelah kembali ke kediaman, murid Sekte Iblis Abadi tampak sedih dan menatap mayat-mayat di tanah, dengan rasa sakit dan ketidaktoleranan di wajahnya. Bekukan mayat murid itu, dan kirimkan kembali ke sekte untuk dimakamkan setelah membunuh Li Baiyue. Wajah Liu Fuyun pucat dan suaranya rendah. Gong Jian dan Meng Qi maju dan membekukan mayat-mayat itu untuk menenangkan mereka. Tepat pada saat itu, Villa Feng Shui datang berkunjung. Begitu Tetua Zhou membawa murid-murid Villa Feng Shui masuk ke pintu, dia berkata, Liu Daoyou, aku tidak menyangka hal seperti ini akan terjadi.
Aku adalah murid hebat dari Sekte Iblis Abadi. Liu Fuyun menjawab dengan senyum masam, jangan salahkan dirimu, Zhou Daoyou. Setiap orang memiliki kehidupannya sendiri. Itu tidak ada hubungannya dengan Zhou Daoyou dan Villa Feng Shui. Tetua Zhou bertanya, apakah itu benar-benar keluarga Li di Yunling? Liu Fuyun berkata, kami tidak punya bukti. Kami hanya tahu potret orang ini dan ada 6 ahli kuat di puncak alam Tao di sekitarnya. Selain itu, mereka tidak meninggalkan jejak atau petunjuk apapun. Kami baru saja pergi ke keluarga Li di Yunling untuk mencari keadilan dengan satu nama. Lin Baiyu berkata, jika kami punya bukti, masalah hari ini tidak akan berakhir seperti ini. Leng Xingguang diam-diam berjalan ke Lin Bai dan menepuk bahu Lin Bai untuk menghiburnya. Lin Bai tersenyum pada Leng Xingguang. Senyumnya penuh dengan kesepian. Keluarga Li di Yunling menjadi semakin tidak patuh hukum, katanya dengan dingin. Sekte Bulan Jahat, di Aula Suci. Setelah beberapa orang kuat Tai Dao Guo kembali, mereka melaporkan seluruh cerita kepada Liu Chongen. Itulah yang terjadi. Fei Lingzi berkata perlahan, ini masalah besar. Orang-orang dari klan Tuntian dari klan Iblis Abadi hampir mulai menelan buah surga dan menghancurkan kota bintang. Dipaksa oleh ketidakberdayaan, aku harus berjanji kepada klan Iblis Abadi untuk memberi mereka pertanggungjawaban dalam sebulan atas nama klan. Liu Chongen bersandar di kursinya dan mengerutkan kening, ini benar-benar gelombang yang belum diratakan, dan gelombang lain muncul lagi. Mengapa perjamuan bulan jahat ini begitu buruk? Fei Lingzi, menurut pendapatmu, apakah masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Li di Yunling? Apakah Li Baiyue benar-benar murid dari keluarga Li di Yunling? Fei Lingzi berkata sambil tersenyum, haha, benarkah? Masalah ini pasti terkait erat dengan keluarga Li. Berani masuk ke rumah iblis abadi, laporkan kepada keluargamu dan panggil dirimu Li. Bahkan jika Li Baiyue bukan murid keluarga Li di Yunling, dia pasti memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya dengan keluarga Li di Yunling. Kalau tidak, orang ini penuh dengan dukungan, tidak melakukan apa-apa akan menanam keluarga Li. Untuk menyelidiki masalah ini, kita harus mulai dengan keluarga Li di Yunling. Liu Chongen mengangguk dan berkata, memang benar bahwa leluhur Non Lingzi mengatakan bahwa Li Baiyue adalah seorang jenius yang diam-diam dibina oleh keluarga Li di Yunling atau musuh keluarga Li. Jika Anda ingin menemukan orang ini, Anda harus membuka celah dari keluarga Li. Saya tidak tahu apakah Fei Lingzi masih jauh dari mengambil alih penyelidikan. Mata Fei Lingzi berbinar, saya datang ke sini secara langsung, hanya ingin mengambil alih masalah ini. Saya sedang terburu-buru di pegunungan. Tidak mudah bagi saya untuk melakukan sesuatu. Tentu saja, saya bersedia setuju. Tepat ketika Fei Lingzi ingin mengambil alih masalah ini. Tiba-tiba, sebuah suara berkata, tunggu sebentar. Ketika mereka menoleh ke belakang, tetua berambut putih itu berbicara perlahan. Fei Lingzi bertanya dengan tidak senang, kamu orang tua, apakah kamu ingin merampok bisnis denganku? Tetua itu berkata sambil tersenyum masam, bukan itu maksudku, tapi masih ada ruang untuk masalah ini. Liu Chongen bertanya, tetua, ceritakan lebih banyak tentang ini. Tetua itu berkata sambil tersenyum, beritahu pemimpin bahwa meskipun aku tidak pergi ke kota bintang untuk menyaksikan pertempuran secara langsung hari ini, aku telah melihat mutiara foto. Kekuatan klan menelan langit benar-benar luar biasa. Selama mereka menyebarkan kekuatan menelan, hampir tidak ada seorang pun di alam yang sama. Orang ini telah memaksa Sekte Iblis Abadi untuk berseberangan dengan keluarga Li di Yunling. Mengapa kita tidak memberikan beberapa keuntungan kepada Sekte Iblis Abadi, dan membawa Sekte Iblis Abadi ke dalam komando kita sepenuhnya, dan membiarkan mereka membantu kita menangani keluarga Li di Yunling? Liu Chongen mengerutkan kening dan bertanya, tetualah yang mengatur untuk menangani keluarga Li di Yunling. Apakah tetua merasa bahwa kita tidak dapat menangani keluarga Li di Yunling karena Sekte Bulan Jahat kita? Tidak, tidak. Tetua itu menggelengkan kepalanya berulang kali, Tuan, Sekte Iblis Abadi tidak kuat. Di Sekte dan keluarga 1000 negara bagian bulan jahat, mereka hanya dapat diberi peringkat di akhir. Sangat mudah untuk menghancurkan mereka. Kami sebenarnya merayu King Luo ketika kami merayu klan Iblis Abadi. Nilai klan Tuntian jauh lebih besar daripada klan Iblis Abadi. Petik 2. Sekarang kami memiliki hubungan yang baik dengan Sekte Iblis Abadi. Di masa depan, kami akan diam-diam menggali King Luo ke Sekte Bulan Jahat kami. Bukankah itu lebih menguntungkan bagi Sekte Bulan Jahat kami? Tuan, klan menelan surga, dapat bertemu tanpa bertanya. Pemimpin agama memikirkannya dengan hati-hati.
Villa Feng Shui dulunya lebih buruk daripada klan iblis abadi. Tetapi setelah mereka mendapatkan klan Tuntian, mereka menjadi salah satu klan terkuat di 1000 negara bagian Siyue dalam beberapa ribu tahun. Klan Tuntian, kita tidak bisa meremehkannya. Baik untuk digunakan atau untuk dibunuh. Silakan buat keputusan. Tetua itu berkata dengan rendah hati.